Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan para remaja yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat taufik dan hidayahnya semata, dengan berbagai karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya pada pagi hari ini untuk bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini, untuk bersama-sama mengikuti ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Haji Sa'idi MAG dengan tema ketika ujian datang pastilah Allah menyertai. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi rahmat, Nabi pembawa syafaat, baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kita sebagai umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian, mari kita sama-sama membaca Al-Quran Suratul Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, pada keluarga kita, saudara kita, dan tetangga di lingkungan kita semuanya. Dan juga pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar senantiasa kita dalam lindungannya. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini, marilah kita doakan, saling mendoakan kepada keluarga kita, saudara kita yang sekiranya pada pagi hari ini ada di antara mereka yang kurang sehat atau sedang sakit. Kita sama-sama doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadihi yanti wa likulli niyatin sholihah bi barakati Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sekalian, agar pada kajian pagi hari ini kita bisa fokus dengan ceramah saya ada pantun buat Bapak Ibu sekalian. Buah jambu belinya dari pasar Madinah. Jaga. Jauh amat ya. Makan ketupat dari Purwodadi. Bapak Ibu, mari kita dengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Sa'idi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya? Martabak isinya ketan. Lagi martabak. Kalau tidak kompak tidak dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya
malaikatihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semuliakan terus DKM Masjid Baitul Husna, semuliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Husna, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah mempertemukan di tempat yang mulia ini dalam agenda yang mulia. Semoga kita tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhir penghujung kita wafatnya dalam keadaan mulia, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tidak akan kita bisa mampu menghitungnya. Pertama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat peluang. Bila kita hari ini masih ada di hari-hari, termasuk di dalamnya adalah termasuk masih dalam bulan haram, bulan mulia. Diingatkan kembali, kita masih berada di bulan haram. Kenapa dengan bulan haram, dengan bulan mulia, bulan suci? Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini. Inna iddatash shuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihim anfusakum. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini di surat apa nih Pak? Allah ingatkan kita. Ada yang tahu saya kasih hadiah. Bagi-bagi langsung hadiah. Biasanya tertarik. Surat Al-Qur'an. Maksudnya nama suratnya At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya sudah Allah tetapkan dalam setahun ada 12 bulan. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, ini sudah Allah tetapkan. Sejak Allah tetapkan, Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ada 4 bulan mulia, bulan haram, bulan suci. Apa yang dimaksud bulan haram itu? Nabi menyatakan dalam hadis kan, dimaksud bulan mulia adalah salah satu mutawaliyah. Itu 3 bulan yang berturut-turut. Yang dimaksud adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan Muharram. Ada satunya adalah Rajab, ada bulan Rajab, itu bulan terpisah antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, bulan Rajab. Dan itu dari ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat mendolimi diri sendiri di bulan-bulan haram. Hadirin sekalian, larangan berbuat zalim, termasuk zalim diri sendiri, berbuat dosa, berbuat maksiat di 12 bulan dilarang oleh Allah. Tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Larangan berbuat maksiat, larangan berbuat dosa lebih. Karena Bapak Ibu, suatu yang ditekankan di sana saat kita melanggar, dosanya dilipat ganda, sanksinya ditambah
tambah. Mafhum khalafahnya berarti amal soleh yang kita kerjakan pahalanya juga dilipat gandakan. Pahalanya ditambah oleh Allah SWT. Jadi Bapak Ibu, kita masih ada di sini. Duduk kita, insya Allah. Tilawah Quran kita, salat kita, ibadah-ibadah yang lain akan ditambahkan, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah SWT. Itulah bulan-bulan yang kita berada di sini. Ingatkan kembali, mudah-mudahan kita tetap semangat. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita melewatkan di bulan-bulan haram ini, karena belum tentu Pak dengan tahun yang akan datang kita akan sampai. Betul Pak? Insya Allah Pak, duduk kita tambahan pahalanya lebih. Tapi kalau yang ngantuk saya nggak tahu. Dikurangin apa enggak saya nggak tahu. Itu saya kurang tahu Pak. Ya, Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan kita terjaga hamasak kita. Apa hamasak? Semangat kita dan jidiah kita, kesungguhan kita. Kita ingin raya untuk merasakan tujuan kehidupan kita agar tercapai sampai kita menghadap Allah kelak dengan bekal yang cukup, dengan panggilan yang indah, jiwa yang tenang. Setelah kita mendapatkan janji Allah dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ci'i ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Siap Bapak Ibu masuk surga? Siap? Mati dulu. Tidak masuk surga harus mati dulu. Nggak bisa langsung sekarang. Mesti meninggal dulu kan. Proses dulu nungguin. Ya pada saja kita lama. Bapak Ibu nungguin sampai hari kebangkitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata meraih sesuatu yang kita cita-citakan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mudah. Tidak mudah, makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus siap menghadapi segala sesuatu apapun yang terjadi. Jika Allah SWT berikan kesempatan kita hidup sekarang ini di dunia, peluang satu-satunya yang sangat terbatas waktunya, terbatas kalau dibandingkan dengan alam berikutnya sangat begitu jauh. Maka kita sesuai dengan apa yang kita pahami, saat ada di dunia ini kita harus menyadari besar Allah ciptakan tidak ada kecuali ada maksud dan tujuan. Kita juga harus makrifatullah, harus benar-benar mengenal tujuan. Bagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Ternyata saat Allah hadirkan untuk melakukan proses perjalanan panjang sampai kita mendapatkan kelak yang dijanjikan oleh Allah dalam kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tiada tara yang belum pernah kita rasakan sebelumnya seperti sekarang. Sangat begitu berbeda. Di dunia terbatas, mau senang sesenang apapun terbatas. Maka di dunia dikatakan dari matahun hal yang itu, matahun kesenangan. Itu surga disebut kenikmatan. Senang itu sebentar. Betul nggak Pak? Betul Pak? Dan betul aja udah cepet ceramahnya. Masih sebentar. Bahwa nikmati sesuatu di dunia pasti ada batasnya. Betul nggak Pak? Betul ada dunia. Sebentar lagi pasti kita akan
proses mencicipi perjalanan ya saat kita sakaratul maut akan masuk alam barzah ya. Maka ketahui saat kita di dunia jangan sampai lupa. Kita akan melakukan perjalanan panjang dengan melakukan persiapan dan tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali selama perjalanan kehidupan kita ini akan mendapatkan ujian. Karena darul dunia adalah darul ibtila. Negeri dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dalam prolog ayat yang saya bacakan ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dialah Allah yang menciptakan kematian. Allah ingatkan kematian terlebih dahulu sebelum Allah ingatkan kita hidup masih di dunia ini. Allah ingatkan tadi dialah Allah yang menciptakan kematian agar kita selalu ingat, agar kita selalu membekali diri persiapan perjalanan untuk menghadapi kematian. Jadilah orang yang cerdas dalam berpikir, jangan sampai tertipu oleh kesenangan yang sesaat ini. Makanya Nabi memberikan satu gelar pada orang yang cerdas itu, bukan orang yang orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya kecerdasan di atas rata-rata. Yang cerdas itu bukan orang yang jenius, walaupun itu profesi kita tidak salah. Tapi Nabi justru menegaskan kata Al-Qais, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orangnya selalu ingat kematian, selalu mampu dia mengendalikan nafsunya, mengendalikan nafsu. Dia kendalikan ini dunia dengan akhir perjalanan kita. Ya, mas'uliyah bertanggung setelah ini. Kesempatan satu-satunya teramat sangat berharga. Hakikatnya orang yang cerdas memahami semakin bertambah kesempatan peluang waktu yang ada, pertaruhan hidup kita tidak dilewatkan kecuali apa? Wa amila lima ba'dal maut, untuk bernilai amal sebagai bekal setelah kematian, setelah hidup sekarang ini, bekal mati kita. Bapak Ibu kira-kira sudah pernah punya bekal belum ini? Jangan ngantuk nama. Kelihatannya, iya tapi kelihatannya tidur juga. Saya jadi ingat Pak, salah satu nikmat Allah kita dikasih penglihatan Pak. Saya ingat ketika tausiah di depan para tunanetra mengurus sekabupaten Bekasi. Dan tunanetra semua datangnya ngajinya ditutup Pak, ditutup semangat. Begitu tilawah dibuka, yang baca Quran saya tanya berapa hafalannya, saya udah 16 juz. 16 juz kita 1,6 itu belum. Coba betapa semangatnya hafal Quran, itu semangat untuk hadirin majelis ini. Cuman hanya satu yang tidak saya bedakan, tidak mampu saya bedakan antara yang ngantuk sama yang mudah, itu saya tidak bisa bedain teman. Semuanya sama tuh. Saya nggak bisa Pak. Kalau saya kalau main normal ini bisa sampai 12-nya. Kalau Bapak 6,1 yang jus saya masa jus apa dulu nih kata. Bapak Ibu asal. Jadi orang cerdas berpikir apa yang dikaruniakan ini untuk bekal setelah kematian kita. Kita harus ingat selama masa kehidupan kita, masa-masa Allah akan menguji kita. Ketika jadi rohul maut wal hayata liyabluwakum al hayata liyabluwakum.
benar kalian ini, kalian kita semua akan diuji oleh Allah SWT. Akan Allah uji kita selama kita masih hidup di dunia. Dan ternyata Allah SWT saat menguji kita, Allah SWT ingin melihat kita siapa antara kita yang mampu mempersembahkan amal, mempersembahkan amal soleh yang terbaik. Sekaligus Allah berikan jawaban akan tujuan Allah hadirkan kita untuk menguji kita. Sekaligus kita ingin melihat, Allah ingin melihat siapa di antara kita yang bisa menghadapi ujian itu dengan baik, yang lolos dan lulus, sempurna dalam menjalankan dan dalam menyelesaikan semua ujian-ujian itu dengan baik. Termasuk kita sekarang juga lagi diuji. Di masjid ada ujian apa? Ada. Ujiannya ngantuk termasuk. Ya Pak? Betul Pak? Kalau saya yang paling lulus ujiannya, karena nggak pernah saya ceramahnya sampai ngantuk. Sepanjang perjalanan saya ceramah belum pernah. Ini coba sekalian, Allah ingin melihat mampukah kita menjalankan ujian-ujian itu kita hadapi dengan sebaik-baiknya, dengan tetap istiqomah, tidak berubah. Ketahui jamaah sekalian, tetap kita yakini bahwa tidak mungkin Allah SWT yang sudah memastikan memberikan ujian kepada kita, kecuali pasti Allah SWT akan menyertai kita. Allah akan memberikan jalan keluarnya dengan syarat kita yakini betul bahwa apa yang kita kerjakan ini, jamaah sekalian, selalu kita husnuzon, oh ini ujian ya Allah. Karena tidak mungkin Allah hadirkan orang yang kecuali dengan ujian. Hasiban nasu ajma'un yaqulu amanna fahum la yuftanun. Jangan kamu mengira, katakan kamu beriman, tidak, kamu akan tidak diuji akan keimanan itu. Ayat ini dalam bentuk pertanyaan. Setiap saya menyampaikan hampir selalu mengingatkan, setiap ayat dalam bentuk istifham, pertanyaan, sesuatu yang tidak butuh jawaban. Kenapa? Jawabannya itu pasti tidak ada. Apakah kamu mengira kamu tidak diuji? Jangan kira berarti, jangan kira berarti pasti diuji. Saya sudah mengatakan beriman tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah pasti uji. Ini jelas sekali. Semua tidak melihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang hanya mengaku-ngaku beriman, dusta dengan keimanannya. Ini jelas sekali penjelasan Allah SWT. Demikian juga dalam ayat yang lain ketika Allah ingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'kum masalul ladzina khalu min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal-ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Lagi-lagi dalam bentuk pertanyaan, Allah SWT bertanya kepada kita semuanya, apakah kamu mengira
di mana mereka telah ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk ujiannya? Disebutkan wasaqul ba'sa wa zulzil. Inilah di antara bentuk-bentuk ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum kita semua. Dengan apa? Mereka ditimpa oleh Allah malapetaka, sengsaraan sedang diguncang dengan bermacam-macam cobaan. Hadirin yang sekalian dimuliakan Allah. Jadi ada al-ba'sa, ada wad-dharra, ada waz-zulzil, ya. Di mana ba'sa ini adalah ujian Allah yang diberikan kepada mereka dengan sebutan malapetaka. Malapetaka sesuatu yang menimpa pada seseorang dengan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 145, ada bentuk-bentuk rasa takut, rasa lapar, rasa takut yang sifatnya hal-hal yang ada menyapa kita sakit, kemudian kekurangan buah-buahan bukan di sini hanya tukang buah ya, atau samarat, karena ujiannya hanya tukang buah saja. Maksudnya dimaksud ayat ini mengingatkan kata samarat itu buah dalam arti prosesi dalam kita, ikhtiar kita melakukan sesuatu. Seperti orang, petani menanam padi. Di situ ada ikhtiar berdoa maksimal, ditawarkan dalamnya, terkadang bisa sesuai harapan berbuah dengan baik atau tidak. Jadi ujian untuk petani, misalnya kita bekerja, ya, bekerja non-stop, ya, non-stop berarti 24 jam, pada saat jam 8 buka sampai jam 8 lagi terus. Ini ternyata usaha yang dilakukan belum tentu sesuai harapan. Buah daripada dagangan yang dia lakukan ternyata dan berdagang tidak mendapatkan hasil atau tidak beruntung. Dikata as-samarat ujian dalam bentuk berbagai macam sesuatu yang manusia yang kemudian bisa jadi membuahkan sesuai harapan, tidak sesuai harapan. Jadi maaf, tidak ada tukang buah yang dimaksud. Jadi buah-buahan yang ada dari pepohonan tidak menghasilkan sesuatu. Jadi bagian ujian juga di dalamnya bisa dimaknanya kelaparan. Wad-dharra adalah ya sesuatu yang mendatangkan bahaya buat diri kita, ancaman sebagai sesuatu yang bisa membahayakan tubuh kita dalam hal bisa jadi kematian dan sebagainya. Kawan zulzilu, sebagaimana tadi kata zulzilu seperti dalam ayat kata kegoncangan surat Az-Zilzalah, goncangan. Tapi maksud goncangan dalam kegoncangan jiwa manusia yang begitu luar biasa. Digambarkan orang-orang pendahulu kita seperti dalam kisah perang Khandaq, dalam kondisi kondisi ekonomi yang sedang mengalami kesulitan. Situ juga ternyata musuh-musuh Allah yang begitu banyak, dari apa bahasanya, konspirasi bahasanya apa itu? Kalau perkumpulan itu banyak, persekutuan itu apa namanya? Kalau bahasa politik apa Pak? Ada suaranya itu apa kan? Koalisi, Afid Quraisy, Yahudi, ya, Yahudi yang di luar, Yahudi yang di dalam, termasuk Bani Quraisy yang berkhianat kepada Rasulullah. Mereka itu berkoalisi. Kafir Madinah, kafir Quraisy, Yahudi, musyrik semua berkoalisi. Sehingga Salman Al-Farisi mengusulkan kepada baginda Nabi untuk tetap bertahan di Madinah, hadapi musuh Allah yang begitu banyak,
itu apa? Membuat parit dengan kondisi sedang kesulitan makanan, amunisi, berapa, sehingga diganjarlah perut mereka dengan batu. Masya Allah, begitu musuh ada di depan begitu banyak dengan persenjataan yang lengkap, sementara negara Nabi dengan pasukannya kaum muslimin sangat terbatas. Coba ujian dari Al-Ba'sa, Al-Dharra dan Al-Fujri, Al-Sijal, ujian kegoncangan jiwa luar biasa sampai Al-Quran menggambarkan, sampai bahasa kitanya itu hati ini naik ke atas. Coba bahasanya hati ini naik ke atas. Coba naik ke atas, sesak nafas, sesak. Lihat sesuatu yang ini kayak gitu pak, kira-kira gimana sih bahasa kita ya? Saya ngajak mikir biar mulai apa artinya kalau bahasa sampai begitu. Kalau bahasa Quran luar biasa, terjemahan ancaman yang sangat besar. Masya Allah, ini sudah pada tingkat yang luar biasa, tapi ternyata mereka Rasulullah dan kaum muslimin bertambah keimanan dan bersandar dirinya kepada Allah. Yakin pasti Allah akan memberikan Nasrullah, tangan Allah SWT akan memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Dan ternyata betul menang gak kaum muslimin dalam perang Badar? Bapak itu menang gak? Bentak rumahnya. Ini Bapak Ibu, ini ternyata ada satu hal penting, proses berserah diri kepada Allah. Ya Allah, ini yang kita hadapi sesuatu yang berat, ya, tidak hanya lepas. Di situ ada juga dorong, sesuatu yang membayangkan jiwa raganya, kematian sudah siap. Tapi di situ juga ada goncangan jiwa yang luar biasa, berdasar. Mungkin kita kalau lagi diuji tidak sampai level ini, bayang. Ya, ini luar biasa. Karena kita juga kan terjadi goncangan jiwa yang ya, tambah berat ini. Tahu disitulah justru Allah ingin melihat sejauh mana berserahan diri dan bagaimana keyakinan kita seharusnya semakin bertambah. Yakin sesuatu, Allah lah yang akan bisa memberikan pertolongan, dan itulah terbukti. Jadi syarat kita mutlak untuk yakin akan diberikan oleh Allah pertolongan, walaupun bisa jadi mati. Matinya adalah mati syahid, betul nggak Pak? Mati syahid yang pasti. Dari kemenangan hakiki dia akan masuk surga. Ya, itulah jemaah sekalian dimuliakan. Jadi keyakinan ini yang dimaksud di dalamnya adalah keyakinan yang tidak boleh pernah berhenti sampai pada wujud pada tingkatan kesabaran, pada musyawarah dan murabatoh. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah agar bersabar dan perkuat kesabaran, perbaiki kualitas kesabaran. Orang beriman perbaiki terus kualitas kesabaran kita. Murabatoh, kita selalu bersiap siaga. Jangan kita keluar dari kebenaran. Jangan sampai kita suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap husnuzon, tetap dalam barisan perjuangan, tetap kita bertahan, kita istiqomah, sabar dalam kita menghadapi saat mungkin sesuatu yang musibah, sesuatu tetap. Tapi jangan sampai kita lupa dikawal dengan ketakwaan, agar kalian kita semangat beriman mendapatkan kemenangan di sisi Allah SWT. Amin. Amin. Mendapat kemenangan. Makanya jamaah sekalian, ketika Allah panggil bersabar, ya ayyuhalladzina
makin melotot dia dapat selesai. Jadi jamaah sekalian, upah orang beriman agar selalu minta tolong dengan sabar dan salat. Sebutkan sesungguhnya innallaha ma'as sabirin, bukan inna ma'as sabirin, inna sabirina ma'allah. Bukan sesungguhnya orang yang bersabar bersama Allah, bukan. Tapi Allah kata innallaha ma'as sabirin. Allah kedepankan kata aku Allah bersama orang yang bersabar, menyertai orang bersabar. Jadi jamaah sekalian, Allah menyebutkan agar kita sedikit tidak berlaku kaum muslimin, orang beriman, agar yakin betul. Jadi bukan orang bersabar, Allah bersabar. Allah bersama bersabar, langsung menjawab menguatkan orang beriman akan keyakinan. Sini juga para ulama berbeda berpendapat. Ada yang sifatnya kesertaan Allah, sifatnya aman, ada yang sifatnya khas. Ada khas, ada aman. Apa itu aman Bapak Ibu? Kesertaan Allah yang sifatnya umum. Bapak Ibu, mereka yang tidak beriman dalam pengawasan Allah. Allah lihat gak perbuatan mereka? Bapak Ibu dijawab ini. Udah mau jam 6, terakhir kan jam 6 akhirnya. Setelah selesai nggak selesai, jam 6 selesai kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan anggap mereka orang-orang yang tidak beriman, perbuatan mereka tidak dalam pengawasan Allah. Kesertaan Allah selalu pada mereka dalam hal apa? Yakinlah kamu, jangan menganggap perbuatan kamu akan dibiarkan. Jangan dianggap Allah nggak tahu apa yang kalian lakukan. Kalau kau berdua, Allah ketiganya. Kalau kau bertiga merasakan sesuatu, maka tempatnya Allah tahu apa yang. Bahkan lebih banyak dari itu, Allah tahu. Jadi jangan anggap orang beriman itu aman. Nah, kesertaan yang bersifat khas inilah jamaah sekalian. Khas itu khusus. Kesertaan Allah yang akan diberikan kepada hanya orang-orang yang beriman, yang bersabar. Orang yang beriman yang bersabar, Allah SWT akan berkata. Bapak Ibu punya masalah apa? Ada di wajah banyak, banyak. Ada di wajah punya masalah semua saja. Termasuk penceramahnya punya masalah. Masalah ujiannya beda-beda Pak ya. Ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan. Dia mohon maaf, jabatan RT, jabatan bukan, karena juga jabatan. Jangan dianggap yang namanya ujian bentuknya sesuatu tidak menyenangkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap kalian yang berjiwa pasti akan mati. Siapa yang yakin dengan kematian Bapak Ibu dari wajah-wajah calon menikah semua saja. Saya udah dulu ketemu Islam ini, tapi calon menikah semua. Ya Allah, bersiap-siap kata. Mana berhukum bisyai'in. Kami akan uji kalian dengan apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan, burukan sesuatu yang kita tidak suka. Yang suka sakit tidak ada, yang suka kekurangan harta tidak ada. Siapa yang kemudian mendapatkan bala ujian dengan sesuatu yang bagi dia tidak pernah akan mau? Ini juga banyak kesenangan, dianggap kebaikan, jabatan, apa senang, Allah duit banyak, istri banyak, soleha banyak, anak cucu soleh, Allah, cucunya 10 udah gede-gede, masing-masing ke bawah 10 juta per orang 1 juta, soleh-soleha, doakan kita. Kenikmatan suatu dianggap itu adalah kebaikan yang menyenangkan manusia. Itu juga termasuk ujian.
Kenapa? Orang yang beriman selalu bersabar atas ujian. Bentuk kesabaran dan kenikmatan adalah dengan bersyukur memanfaatkan sang pemberi nikmat. Memanfaatkan dari suatu yang Allah kenakan sesuai sang pemberi nikmat. Itu orang yang bersabar. Orang yang bersyukur ya sama syukur tidak bisa terus. Pasti akan ditambahkan. Insyakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita saat dipuji oleh Allah, saat pujian itu datang menyapa kita, orang-orang yang beriman, yakinlah Allah akan menyertai. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi. Masalahnya besar, Allah Maha besar. Betul tak Pak? Sulit bagi kita. Bagi Allah sangat mudah. Makanya kita beri melihat ayat Al-Quran, kita bersabar kepada atau beritahu dalam Quran fasbir. Bersabarlah kalian. Kama sabara ulul azmi. Sebagaimana bersabarnya nabi-nabi yang tergolong ulul azmi, termasuk para nabi yang ulul azmi. Orang tekadnya kuat, tekadnya membaca, bersabar, belajar bersabar jangan dari tingkat orang-orang biasa, belajar dari orang-orang yang Allah SWT sudah uji mereka, termasuk mereka orang yang memiliki keteguhan yang sangat kuat, memiliki azam, tekad yang membaca, tidak pernah apa itu kalau di laut apa bahasanya haji, tidak pernah ombak karang itu bahasanya, tidak laku kena hujan panas, tidak lengkap ya begitu Pak ya. Untuk batu karang yang ada tetap ini pelajaran Asmika Masyawara Ulul Azmi. Kenapa ada Ulul Azmi jadi pelajaran berharga? Belajar dari mereka agar kita bisa yakin betul Allah akan menyertai dan Allah pasti akan berikan Rasulullah, kepada takdirullah, tangan Allah akan berjalan. Contoh Bapak Ibu, setiap kita di bulan Zulhijjah selalu kita kenal manusia yang tergolong ulul azmi, Nabi Rasul tergolong ulul azmi. Siapa namanya? Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak pernah sepi dari ujian. Ini tala Ibrahim di kalimatin fa'atammahun. Saya diuji dengan kehausan. Saya minum. Alhamdulillah solusinya langsung ada. Saya yakin Allah menyertai. Bapak Ibu, Bapak Ibu akhirnya belum datang. Jadi jangan sampai ya dengan seperti saya. Mudah-mudahan segera datang. Amin. Tapi doanya pun segera selesai teramah. Bagaimana tadi Pak? Dan ingatlah, ingat Pak, dan ingatlah, ya Allah satu uji Nabi Ibrahim dengan kalimat ini para fasih menyebutkan dengan ujian ada ujian perintah dan ujian larangan, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Apa yang berkata Allah? Fa'atammahun. Semua itu ya dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan baik dan lurus. Lurusnya bukan sekedar lurus, tapi dengan tamam, sempurna, sempurna semuanya. Dari ujian awal beliau dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini, ujian yang lengkap dari menghadapi bapaknya. Ya, bapaknya yang musyrik, ya. Kemudian ujian menghadapi rezim, kata-kata rezimnya, saya pakai kata rezim. Rezimnya apa? Namrud. Betul nggak Pak? Dijawab Pak, betul nggak Pak? Udah betul aja, kesusahan betul ya. Amat aja nggak susah. Bapak Ibu, yang dihadapi kaum
sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu kepada Nabi Ibrahim, ya, hikmah, nubuwah, ilmu, ya, kenabian. Jadi sampaikan dialog yang jelas di depan bapaknya, di depan pemimpin, ya, di depan kaumnya. Ya, tanyakan lo berharap yang paling besar, kan begitu misalnya. Paling besar lo berharap paling besar. Mana bisa dia? Udah tak bisa. Tidak bisa mendatangkan manfaat, mau disembah. Oh, Pak. Harusnya Ibrahim menang ya, Pak. Nabi Ibrahim menang ya, Ustaz? Menang. Lagi-lagi dari si berkuasa menyatakan tangkap, cari pasar. Ketemu pasar, hukuman mati. Beres kan? Begitu. Terus ujian berikutnya, ujian lama tidak dikaruniai anak. Setelah punya anak diuji lagi, sedih, coba. Sebelumnya waktu bayi ketiga di Padang ya, tandus yang persiapan berbekalan hanya beberapa hari. Ada yang menyatakan tidak sampai berhari-hari. Begitu tahunya kekuatan iman pada diri seorang keluarga, seorang istri dihajar tanya apakah diperintah Allah. Iya, pasti Allah tidak akan menyanyikan kita. Hebat dong. Allah berikan jalan keluar apa Bapak Ibu? Allah tolong enggak? Jawab. Ini maksud begini kenapa? Sampai sekarang dikenang dalam ritual dari rukun haji. Itu sakit, mengenang, tidak akan pernah tersisa. Kesabaran, tabahan luar biasa dihadapi, suatu begitu berat, luar biasa. Allah akan datang. Itu juga saat Nabi Ibrahim menghadapi rezim Namrud Burman dibubarkan. Dan pisang mereka turun menawarkan apa? Menawarkan bantuan. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan memberikan pertolongan. Ternyata apa? Betul. Kuliah kuliman bersama Allah. Happy, ingin kau? Tidak jadi ingin kau ya? Selamatkan Nabi Ibrahim. Selamatkan Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Halo, selamat gak? Allah SWT menyertai Allah, berikan support. Bapak Ibu, jemaah, jemaah, puncak prestasi iman yang luar biasa. Ya Allah, tak semata wayang saya akan persembahkan karena ketaatan, karena perintah. Nabi Ibrahim kata Jabir terkelupuk upaya Israel totalitas sadar. Nabi Ibrahim jangan melihat Nabi Ismail bukan karena tidak tega. Terniatnya apa? Ternai-nai. Begitu luar biasa. Keyakinan boleh. Tapi apa yang terjadi? Nasrullah, ta'idullah. Apa yang dihadapi ujian yang nyata Nabi Ibrahim digantikan. Ubah Allah dengan kami kipas. Dan kita tidak selevel ujiannya. Menjadikan kita sama Rasul juga kan. Tingkat ujian kita pasti setara dengan tingkat keimanan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Maka sekarang husnuzon lain kalifullah bersama Allah dikasih ujian, ini tidak pantas buat saya. Saya dianggap mampu menjalankan ini. Jangan ya Allah, kenapa pada saya? Ada yang lain aja. Ada yang lain apa? Bisa protes sama Allah. Gak apa-apa. Allah akan berikan pahala juga sudah tingkat ujian yang didapatkan. Betul nggak? Masya Allah. Pada ujungnya pasti akan balasannya no limit, innamai fasobirul ajro Indonesia tanpa batas. Puncaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah akan mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dipanggil oleh
masuk dalam surga dengan selamat. Ucapannya 5 sholat untuk orang-orang yang besar. Ulul azmi dan contoh, bukan berarti setelahnya tidak. Karena ketika saat bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, manusia yang paling berat ujian siapa yang para nabi? Semisal dengan itu dan semisal dengan itu. Dan setelah itu ya sesuai dengan tingkat keimanan, tingkat pemahaman agama kita. Jadi kita tetap bersetuju selalu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah tetap menyertai kita dengan kesertaannya. Baru 1 ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? 5, berarti 50 menit lagi. Siap? Alhamdulillah. Kita lanjutkan begitu. Enggak 50 menit, 5 menit aja. Jadi Bapak Ibu, begitu juga ulul azmi yang lain. Nabi Musa, ya, saat diuji di belakang pasukan Fir'aun, di depan lautan, apa kata-kata ucapan dari Bani Israil pengikutnya? Inna lamudrakun. Bilang yakin semuanya Nabi Musa kita akan disusul habis kita dah. Di belakang pasukan Fir'aun, di depan lautan. Lalu kita manusia di mana Pak? Terdesak atau apa? Lagi-lagi ini harus kita yakini bersama Pak. Gak boleh sedikit pun ragu. Siapa yang ingin yakin Rasulullah, ta'inullah mahanyapa, kita gak boleh sedikit pun ragu. Taulah inna ma'i rabbi sayahdi. Subhanallah. Bapak Ibu, apa kata Nabi Musa? Sekali-kali tidak. Inna ma'i rabbi, sesungguhnya aku bersama Tuhan. Beda dengan Nabi Muhammad ketika di Qasr mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya mau dibahas sudah sekalian. Waktu di Qasr Nabi Muhammad berdua dengan siapa Bapak Ibu? Kalau nggak dijawab, ditambah 5 menit lagi. Bapak Ibu, Nabi Muhammad di Qasr bersama siapa? Nabi Muhammad bersama siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar benar-benar melihat bagaimana kaki-kaki pasukan Kopassus kalau apa kata Allah yang berikan berkata Nabi Ibrahim lantasan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Kami siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dan begitu Nabi Musa diberi apa? Inna ma'i rabbi, ma'i bersamaku, Rabbi Tuhanku, bersamaku saja, bersama Allah ya. Orang-orang apa tadi? Dan Israel bersama Allah kagak loh. Kenapa? Lo ragu sih. Nah, bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu? Panjang kalau paham kata-kata ini. Serius nih Pak ya? Udah habis waktunya masalahnya. Kenapa dia ma'i bersamaku Tuhanku? Gak bersama ente pada ragu. Bani Israel ragu. Oh ini Pak, iman sih. Akhirnya ini memang berat ya. Di depan tantangan hebat, di belakang itu luar biasa. Mesti kemana? Yakin Allah bersama. Bapak Ibu, ujian seberat apapun, oke? Bapak Ibu ya, bisa memahami. Kalau serius selama masa bercanda ya. Dan yakin apa? Saya yakin pasti Allah berikan petunjuk. Allah kasih jalan. Benar nggak? Allah kemudian kasih jalan. Apa ini Pak? Allah lahirkan kepada Nabi Musa, pukulkan ketongkat, belah semuanya, lautan terbelah. Apa komentar Fir'aun? Bukan, saya mau jalan dulu, bukan jalan kan? Fir'aun makin ini, makin gede
Hadirin yang sekali dimuliakan Allah, itu banyak kisah-kisah terkait ulul azmi yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Dengan keyakinan bahwa apapun yang kita hadapi, musibah ataupun itu, dalam kita perjuangan hadapi tantangan apapun, mudah-mudahan jangan lupa dan hadir Allah dalam diri kita. Tapi ada yang ada sifatnya khas dan khusus akan diberikan kepada kita orang-orang beriman dengan kesabaran. Sebutlah masuk belum yang lain karena janji Allah juga dengan orang bersabar Allah akan berikan kabar gembira Bapak Syekh Saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira Bapak Ibu saya tidak bisa pahami dengan baik. Semoga Bapak Ibu sampai selesai ceramah juga lulus semuanya. Bapak Ibu, selama kita masih hidup tidak akan pernah sepi akan didatangi oleh ujian. Betul nggak Bapak Ibu? Siap saya selalu. Semoga kita selalu memperkuat keimanan dan selalu bersabar akan menyertai kita semuanya. Kita lolos dan lulus dan menjadi kehidupan sampai apa yang dijanjikan Allah telah kita hidup di surga Allah SWT. Ada yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah. Kami semua semoga bermanfaat. Ikan sempat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat lebih bagus, tidak bertele-tele. Cepat ikan gabus berenang di air dingin lebih cepat lebih bagus, khawatir makanannya pada keburu dingin. Lu tadi makan dingin nanti cocok kan cocok. Maaf kalau ada perkataan kurang berkenan. Semoga bermanfaat, semoga menguatkan iman kesabaran kita dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi. Itu juga untuk tantangan masa depan anak kita, persiapkan dengan baik karena akan jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Oh jadi ceramah lagi tak mudah itu aja. Jadi kita akan sampai ke sini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. من الشاكرين الذين أنعموا في نفسك يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولله جل وجهك ما شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا خيرا عن الشر بعيدنا. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية قرة أعين واجعلنا إلينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.